kami akan menjelaskan tentang anatomi OT bagian ekstremitas atas khususnya lengan bawah. Selamat menyaksikan. Saya akan menjelaskan tentang musculus anconeus dan musculus pronator teres sebagai abi perbandusnya. Dan saya akan menjelaskan tentang musculus flexor carpi radialis dan juga musculus palmaris longus. Dan di sini Ari sebagai perbandusnya. Menjelaskan tentang musculus flexor digitorum superficialis dan musculus flexor carpi ulnaris dengan Asia sebagai perbandusnya. Akan menjelaskan musculus flexor digitorum superficialis dan musculus flexor carpi ulnaris. Jangan lupa sebagai perbandus. Kami akan menjelaskan tentang otot pronator quadratus, otot extensor carpi radialis longus, dan otot brachio radialis. Di sini saya akan menjelaskan tentang muscle extensor digitorum Dan saya akan menjelaskan tentang muscle extensor digitorum ini dan muscle carpi radialis brevis. Kami akan menjelaskan musculus extensor carpi ulnaris, musculus supinator, dan musculus abductor pollicis longus. Di sini kami akan menjelaskan musculus extensor pollicis brevis, lalu musculus extensor pollicis longus, dan yang terakhir lagi musculus extensor indicis. Oke, jadi ini merupakan musculus anconeus. Kata ancon merujuk pada siku, jadi anconeus itu otot yang berada pada siku. Nah, musculus anconeus ini berorigo di epicondylus lateral dari humerus dan berinsersio di permukaan lateral dari olecranon dan permukaan posterior ulna. Lalu, musculus anconeus bentuknya kecil dan agak segitiga. Lalu arah serabutnya diagonal dari epicondylus lateral humerus ke permukaan lateral olecranon di permukaan posterior ulna. Seperti itu. Untuk palpasinya kita bisa cari origonya dahulu dan juga insersionya. Musculus anconeus lebih mudah dipalpasi jika probandus melakukan ekstensi pada lengan bawah. Nah, untuk gerakannya sendiri, musculus anconeus itu dia menghasilkan gerakan ekstensi dari elbow. Nah, ini adalah musculus pronator teres. Berdasarkan penamaannya, pronator teres ini terdiri dari dua kata, yaitu pron dan teres. Pron itu berasal dari kata pronator yang artinya telungkup dan teres yang artinya pipih. Jadi pronator teres itu adalah otot penelungkup antebrachium, dan untuk lokasinya tersendiri itu otot ini berada pada bagian lengan bawah yang berorigo di epicondylus medialis humerus di sini, dan juga margo medialis processus coronoid dari ulna. Lalu insersionya sendiri itu berada di pronator tuberositas dari radius di sini. Nah, untuk bentuknya dari otot ini berbentuk pipih, dan arah serabutnya miring ke arah sisi lateral. Oke. Fungsi otot pronator teres ini yaitu untuk pronasi dan fleksi elbow joint. Di pronasi dan fleksi. Nah, untuk palpasi pada otot pronator teres itu bisa dengan cara menekan bagian tengah lengan bawah bagian sini, lalu meminta probandus untuk melakukan pronasi dan fleksi pada lengan bawah.
seperti itu. Baik, itu selanjutnya ada musculoflexor carpi radialis, di mana untuk muskulus ini berada di anterior lengan bawah, dan untuk origo sendiri itu berada di epicondylus medialis daripada humerus dan juga fascia daripada antebrachii. Dan untuk insersionya itu mengarah ke bagian distal, itu mengarah ke bagian permukaan daripada palmar basis os metacarpi 2 atau jari telunjuk. Kemudian untuk bentuk daripada muskulo ini adalah panjang dan silindris. Kemudian untuk arah serabutnya itu serat-seratnya berjalan dari origonya tadi ke bagian distal ke arah insersio. Kemudian untuk fungsi itu menghasilkan, yang pertama itu ada gerakan dari sendi elbow, itu menghasilkan fleksi dari elbow dan juga pronasi. Oke. Kemudian daripada sendi wrist atau pergelangan tangan itu fleksi palmar dan juga abduksi daripada radial. Nah, untuk cara palpasinya sendiri itu kita pertama-tama kita arahkan untuk fleksi bagian rusnya. Kemudian untuk bagian metakarpal satunya kita tarik sedikit. Nah, kita arahkan untuk perbandus untuk mengencangkan tangannya, dan kita akan melihat di bagian di samping daripada palmaris longus ada terdapat musculoflexor carpi radialis. Baik, kemudian ada muskulo palmaris longus, di mana untuk muskulo ini terletak di bagian anterior lengan bawah juga, di mana untuk origonya sendiri berada di epicondylus medialis daripada humerus, kemudian menuju ke arah insersio, ke arah distal, itu terletak di aponeurosis dari palmaris di sini. Kemudian untuk bentuk daripada muskulo ini adalah sama seperti tadi, itu panjang dan juga silindris. Dan untuk arah serabutnya sendiri, itu serat-seratnya berjalan ke arah distal, ke arah insersio. Kemudian untuk fungsinya, ini untuk gerakannya sendiri, pertama untuk sendi elbow itu ada fleksi juga. Kemudian untuk sendi wrist atau pergelangan tangan itu ada fleksi palmar, dan juga menegangkan aponeurosis palmaris itu sendiri. Nah, untuk cara dari palpasi muskulo palmaris longus ini adalah yang pertama kita arahkan perbandus untuk fleksi wristnya, kemudian kita tarik sedikit jempol metakarpal satunya atau jempol. Nah, kemudian kita akan melihat bagian yang paling menonjol di arah medial itu daripada lengan bawah, itu adalah palmaris longus. Baik, jadi otot yang berikutnya adalah musculus flexor digitorum superficialis. Dari namanya, flexor artinya adalah fleksi, kemudian digitorum artinya adalah jari, dan superficialis artinya adalah permukaan. Jadi, ini merupakan otot yang melakukan fleksi jari-jari yang terletak di bagian permukaan lengan bagian bawah. Otot ini berorigo di epicondylus medial humerus dan processus cornalik ulna, dan juga pada permukaan anterior dari radius. Otot ini berinsersio di middle pelangis 2 sampai middle pelangis 5. Dengan arah serabutnya diagonal ke medial dan ke lateral bertemu di antara middle pelangis 2 sampai 5. Fungsi dari otot ini adalah melakukan gerakan fleksi wrist dan gerakan metacarpophalangae joint. Otot ini bisa dipalpasi dengan menemukan medial dari epicondylus humerus, lalu menemukan insersionya, kemudian bisa juga dengan meminta probandus melakukan kontraksi pada wrist dan juga metacarpophalangae joint. Ini adalah musculus flexor digitorum superficialis. Baik, yang berikutnya adalah musculus flexor carpi ulnaris. Otot ini bererigo di epicondylus medial humerus dan olecranon. Bagian proksimal margo posterior ulna. Kemudian untuk insensionya berinsensio melewati os pisiforme dan ligamen
piso-metacarpale, dan piso-hamatum pada basis os metacarpi 5 dan os hamatum. Fungsi dari otot ini untuk melakukan gerakan flexiulis dan gerakan fleksi palmar, serta juga gerakan abduksi ulnar. Untuk serabut dari otot ini sendiri, mengarahnya ke arah esensionya, yaitu pada os pisiforme dan ligamen piso-metacarpale. Kemudian, otot ini dapat dipalpasi dengan menemukan medial dari epicondylus humerus pada atas bagian origo, lalu menemukan insersionya di bawah dan meminta probandus untuk melakukan abduksi ulna pada urisnya. Inilah musculus flexor carpi ulnaris. Selanjutnya adalah musculus flexor digitorum profundus, berorigo di fascies posterior ulna dan berinsersius di distal phalanx 2 dan 2, 3, 4, 5. Dan fungsinya yaitu untuk melakukan fleksi di keempat jari tersebut. Lalu untuk palpasinya bisa sama dengan yang tadi, dengan melakukan fleksi di empat jari. Selanjutnya yaitu musculus flexor pollicis longus. Lokasinya ada di membran otot antara radius dan ulna. Berorigo di fascies anterior ulna dan fascies anterior radius, dan berinsersio di phalanx distal ibu jari. Fungsinya yaitu untuk fleksi ibu jari. Lalu untuk palpasinya itu bisa dengan meminta pebandus untuk melakukan fleksi ibu jari, untuk memastikan apakah itu benar atau itu benar MPL atau bukan. Otot ini bernama pronatus quadratus. Otot ini berada di pergelangan tangan atau wrist, dan otot ini juga terletak di antara radius dan ulna. Lalu origo dari otot pronatus quadratus ini berada di seperempat distal permukaan anterior ulna, dan insersionya berada di seperempat distal permukaan anterior di radius. Lalu gerakan dari otot ini yaitu melakukan pronasi, dan cara kita mempalpasi otot ini yaitu dengan cara kita mengetahui dulu origonya di bagian mana, lalu kita mengikuti serabut ke insersio bagian sini. Otot ini bernama brachio radialis, di mana origo dari otot ini berada pada margo lateralis humerus dan insersionya berada pada distal radius. Lalu gerakan yang dihasilkan dari otot ini yang pertama adalah fleksi, lalu ada gerakan pronasi dan supinasi. Cara palpasi dari otot ini adalah yang pertama meminta pasien untuk lakukan gerakan pronasi, lalu gerakan fleksi. Mana di sini kita akan bisa mempalpasi bagian brachio radialis. Otot ini bernama extensor carpi radialis longus, di mana origo dari otot ini adalah crista supracondylaris lateralis sampai epicondylus lateralis. Dan insersio dari otot ini berada pada bagian dorsal os metacarpi 2. Lalu gerakan yang dapat dihasilkan dari otot ini adalah fleksi, lalu sedikit pronasi, lalu pada pergelangan tangannya dorsifleksi dan abduksi radialis.
Cara palpasi dari otot ini yang pertama adalah fleksi. Pada bagian fleksi, kita lakukan gerakan pronasi yang akan menggerakkan otot, di mana otot ini akan bergerak. Dan yang terakhir adalah melakukan gerakan abduksi radialis. Mana otot ini juga, gambar otot ini juga akan bergerak. Pertama ada musculo extensor carpi radialis brevis, yang arti dan nama itu adalah musculo extensor yang dimana dia berorigo pada epicondylus lateral humerus yang ada di sebelah sini. Lalu untuk carpi radialis dia terletak di ossa radialis dan berinsersio pada dorsal ossa metacarpal 3 di sebelah sini. Lalu gerak yang dihasilkan itu pada elbow joint ada fleksi, gerakannya seperti ini. Jadi dia kontraksi ke sini. Lalu ada gerakan kedua itu ada dorsofleksi seperti ini. Jadi dia kontraksi di sebelah sini. Lalu untuk palpasi musculo extensor carpi radialis brevis dilakukan pada posisi fleksi di antara origo dan insersionya. Bisa dipalpasi di bagian sini. Oke. Ini bisa langsung dirasakan kalau misalkan di sini itu ada muskulonya. Nah, ini pada posisi pada saat otot tersebut melakukan kontraksi. Extensor digitorum. Jadi origonya ada di epicondylus lateralis humerus fascia antebrachii di sini, dan insersio ada di aponeurosis dorsalis dari kedua sampai kelima. Gerakan yang dihasilkan adalah yang pertama itu ada ekstensi pada sendi siku yang awalnya fleksi jadi ekstensi ini. Habis itu ada pergelangan tangannya itu dorsifleksi, dia melakukan dorsifleksi. Dan yang terakhir itu ada pada sendi metacarpal phalanx itu ada ekstensi dari yang biasa jadi ekstensi. Pastinya bisa dengan ini ekstensi jari-jari, dorsifleksi juga bisa di sini. Jadi lebih terlihat yang bervolume. Ini. Lalu ada musculo extensor minimi yang berorigo di epicondylus lateralis humerus di sebelah sini, lalu berinsersio pada dorsalis jari kelima. Nah, gerakan yang dihasilkan dari ekstensor minimi itu pertama ada ekstensi dari sendi siku, ini awal fleksi, lalu dia ekstensi seperti ini. Lalu kedua ada dorsofleksi di bagian sini, dorsofleksi. Jadi dia kontraksi di bagian sini, di wrist. Dan terakhir itu ada ekstensi dari sendi intertalar pada digiti minimi atau jari kelima. Jadi seperti itu. Lalu untuk melakukan palpasi pada musculo extensor minimi dilakukan pada posisi fleksi elbow. Setelah itu bisa dipalpasi di antara origo dan insersionya. Kita palpasi di sini. Dan untuk mengidentifikasinya bisa dilakukan gerakan fleksi ekstensi pada metacarpal 5 atau digiti minimi. Nanti di sini akan berasa tarikan dari kontraksi otot tersebut. Musculus extensor carpi ulnaris, origonya terletak pada epicondylus lateralis humerus dan insertionya terletak pada dorsal metacarpal 5. Fungsi pergerakannya itu pada sendi siku yaitu ekstensi yang dari awalnya fleksi habis itu ke ekstensi. Lalu pada pergelangan tangan itu dorsifleksi dan abduksi ulnar. Lalu arah serabutnya dari proksimal ke distal. Lalu untuk palpasi kita cari origonya, yaitu tadi pada epicondylus lateralis humerus dan insertionya dorsal metacarpal 5.
Musculus supinator. Origonya terletak pada epicondylus lateral humerus. Lalu insertionya terletak pada fasies anterior radii, yang dimana sepertiga bagian dari proximal radius. Lalu fungsi pergerakannya itu pada sendi radio ulnaris, dia akan melakukan berkontraksi supinasi. Lalu cara mempalpasinya itu letakkan pada bagian epicondylus lateral humerus, lalu dengan cara perlahan tekan ke dalam dengan gerakan supinasi. Di sana bakal terasa ototnya berkontraksi. Selanjutnya itu ada musculus abductor pollicis di mana berorigo di posterior ulna sampai ke radius dan sepanjang membran interosea dan berinersio di basis metakarpal 1. Selanjutnya itu berfungsi sebagai dorfleksi dari pergelangan tangan dan abduksi dari ibu jari. Cara palpasinya itu kita dengan cara abduksi ibu jari, terus kita temukan origonya itu ada di posterior dari ulna sepanjang membran interosea sampai ke metakarpal 1. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang extensor pollicis brevis. Extensor sendiri merupakan otot yang menggerakkan tulang ke arah ekstensi. Pollicis berasal dari bahasa Latin yaitu polleps atau ibu jari. Brevis artinya pendek. Untuk lokasinya sendiri terletak di sisi radial pergelangan tangan pada cekungan antara tendon otot extensor pollicis longus dan brevis. Origonya terletak pada permukaan posterior distal radius dan ulna serta membran intersius. Insersio terletak pada basis atau pangkal palang proksimal ibu jari. Bentuknya kecil dan sempit, terdiri dari bagian dalam dan luar. Arah serabut mengalir dari origo ke insersio. Fungsinya merentangkan dan memanjangkan palang proksimal metakarpal pertama ibu jari. Deviasi tangan secara radial, pergelangan dan abduksi ibu jari. Palpasinya sendiri agak susah karena terletak di bawah otot extensor digitorum. Untuk palpasinya bisa dengan cara mencari origo dan insersio dengan meminta pasien untuk melakukan abduksi dari jari pertama dan melakukan ekstensi jari pertama, serta otot ini juga membantu deviasi secara radial. Ini adalah extensor pollicis longus. Otot ini berorigo sepertiga dari tengahnya ulna dan membran introsus. Insersionya ini dari basis distal palang ibu jari. Bentuk otot ini panjang dan pipi. Arah serabutnya itu radial melintasi pergelangan tangan di bawah extensor retinaculum. Fungsi dari otot ini sendiri adalah ekstensi sendi interpalang. Dan cara palpasinya yaitu dengan meminta pasien untuk melakukan gerakan ekstensi seperti ini. Dan ketika sudah menemukan tendonnya, itu kita akan meraba ke arah otot yang berkontraksi, dan disitulah otot extensor pollicis longus. Selanjutnya ada otot extensor indicis. Extensor sendiri merupakan otot yang menekukan tulang ke arah ekstensi. Lalu indicis berasal dari bahasa Latin yang umumnya digunakan dalam istilah anatomi yang berhubungan dengan jari. Lokasinya terletak pada kompartemen posterior lengan bawah dan tendonnya melewati kompartemen eksterior pergelangan lengan. Origonya terletak sepertiga distal ulna posterior dan membran introsus. Inersionya melalui aponeurosis dorsal kepala distal dari jari telunjuk. Bentuk otot ini sendiri kecil dan memanjang. Lalu arah serabutnya mengarah dari origo ke intersionya. Fungsinya melakukan ekstensi pada jari telunjuk dan membantu ekstensi pergelangan lengan. Palpasinya sendiri itu kita pertama dengan mencari origo dan insersionya. Lalu meminta pasien untuk melakukan ekstensi pada jari telunjuk dan juga ekstensi terhadap pergelangan tangan. Jadi tidak tadi video presentasi anatomi dari kami.